pernahkah engkau membayangkan bagaimana rupa setan sebenarnya? Apakah ia bertanduk, bermata merah, atau berwajah menakutkan? Di sebuah istana megah, di hadapan raja dan para ulama, Abu Nawas diminta melakukan hal yang mustahil, menunjukkan wajah setan. Namun jawaban Abu Nawas hari itu tidak hanya membuat orang tertawa, tetapi juga membuat banyak hati tersentak dan tersadar. Pada suatu hari, istana Raja Harun ar-Rasyid dipenuhi suasana serius. Para menteri, ulama, dan cendekiawan berkumpul untuk membahas persoalan iman, akhlak, dan kehidupan manusia. Diskusi berjalan panjang. Setiap orang ingin terdengar paling benar. Di tengah majelis itu, berdirilah seorang lelaki yang terkenal gemar menguji orang lain. Wajahnya penuh percaya diri, suaranya lantang, dan tutur katanya tajam. "Paduka Raja," katanya, "izinkan hamba menguji Abu Nawas dengan satu tantangan." Raja Harun menoleh ke arah Abu Nawas yang berdiri santai di sudut ruangan. "Silakan," jawab Raja. Lelaki itu menatap Abu Nawas dengan senyum penuh tantangan. "Jika engkau memang orang yang cerdas," katanya, "tunjukkan kepada kami wajah setan." Seisi istana seketika riuh. Sebagian orang tertawa kecil. Sebagian lagi menggelengkan kepala. "Bagaimana mungkin manusia melihat setan? Ini pertanyaan yang berlebihan," bisik mereka. Abu Nawas menggaruk kepalanya, lalu tersenyum jenaka. "Wahai Tuan," katanya ringan, "engkau benar-benar ingin melihatnya?" "Tentu," jawab lelaki itu cepat. "Jika engkau gagal, akuilah bahwa kepintaranmu hanya cerita belaka." Raja Harun memperhatikan dengan seksama. "Wahai Abu Nawas," katanya bijak, "jika engkau merasa ini di luar batas, engkau boleh menolak." Namun Abu Nawas justru membungkuk hormat. "Paduka, izinkan hamba mencobanya." Suasana istana langsung hening. Abu Nawas lalu meminta sebuah cermin besar. Para pelayan segera membawanya dan meletakkannya di tengah aula. Orang-orang semakin penasaran. Abu Nawas berdiri di depan lelaki penantang itu, lalu mengangkat cermin dan mengarahkannya tepat ke wajahnya. "Sekarang," kata Abu Nawas, "lihatlah baik-baik." Lelaki itu tersentak. "Apa maksudmu? Aku hanya melihat diriku sendiri." Abu Nawas tersenyum, namun kali ini senyumnya tidak sepenuhnya jenaka. Nada suaranya berubah lebih dalam, lebih serius. "Setan tidak selalu bertanduk dan berekor," kata Abu Nawas pelan. "Wajah setan adalah wajah manusia ketika hatinya dikuasai kesombongan, iri, dan nafsu." Ruangan mendadak sunyi. Abu Nawas melangkah satu langkah ke depan. Setan tidak perlu menampakkan diri. Ia cukup membuat manusia lupa bersyukur, merasa paling pintar, dan merendahkan sesama. Beberapa hadirin menunduk. Ada yang terdiam lama. Ada pula yang merasa kata-kata itu seperti menampar hati. Raja Harun tersenyum penuh makna. "Engkau tidak menunjukkan rupa setan," katanya, "melainkan sifatnya." Abu Nawas menunduk hormat. "Paduka, setan paling berbahaya bukan yang menakutkan, tetapi yang membuat manusia merasa paling benar." Lelaki penantang itu memerah wajahnya. Kepercayaannya runtuh tanpa perlu dipatahkan dengan amarah. Abu Nawas lalu menambahkan dengan nada jenaka ringan, "Jika setan memiliki wajah tetap, mungkin ia mudah dikenali. Tapi karena ia meminjam wajah manusia, banyak yang tak sadar sedang mengikutinya." Beberapa menteri tersenyum pahit. Yang lain menghela napas panjang. Raja Harun berdiri. "Hari ini kita belajar bahwa musuh terbesar manusia bukan makhluk yang tak terlihat, melainkan sifat buruk dalam dirinya sendiri." Abu Nawas mengangguk. "Paduka, iman adalah cermin paling jujur. Jika hati bersih, setan tidak betah berlama-lama." Suasana istana pun berubah. Bukan lagi tegang, melainkan penuh perenungan. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas yang diminta menunjukkan wajah setan menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang menertawakannya, namun setelah itu, mereka terdiam lama, karena mereka sadar, melihat setan bukan soal mata, tetapi soal hati. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita bahwa kesombongan adalah pintu setan, kerendahan hati adalah kuncinya. Musuh terbesar bukan di luar diri kita, melainkan bisikan yang kita izinkan tinggal di hati. Jika kisah-kisah penuh hikmah seperti ini membuat hati kita lebih tenang dan sadar, jangan lupa untuk subscribe channel Setetes Samudera, agar kita bisa terus belajar bersama, menyelami hikmah kehidupan, setetes demi setetes. Karena iman tidak tumbuh dari kemarahan, melainkan dari kesadaran.